Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Umi. Jadi kali ini aku ingin mempresentasikan materi tentang energi nuklir. Ini udah kayak anak-anak teknik nuklir belum? Oke, langsung aja ke presentasinya. Jadi di sini aku ingin menjelaskan materi tentang energi nuklir. Apa itu nuklir? Nuklir adalah energi yang tersimpan di inti atom dan dilepaskan melalui proses pembelahan atau bisa juga disebut fisi atau penggabungan atau fusi inti atom yang menghasilkan energi yang sangat amat besar. Nuklir itu tuh sangat amat mempunyai energi yang sangat amat kuat. Sebagai gambaran, perbandingan kekuatan energinya itu setara 1 gram bahan bakar nuklir atau uranium-235 dapat menghasilkan energi yang setara dengan membakar 3 ton batu bara atau 2000 liter. 2000 liter solar. Oleh karena itu, nuklir menjadi salah satu sumber energi paling padat dan efisien yang pernah ditemukan manusia. Oke, adapun kelebihan penerapan energi nuklir. Penerapan teknologi nuklir memiliki keunggulan utama seperti efisiensi energi yang sangat tinggi atau sedikit bahan bakar menghasilkan listrik masif, pasokan listrik stabil tanpa tergantung cuaca, serta produksi listrik bebas karbon yang mendukung target transisi energi bersih. Semua pemanfaatan nuklir Indonesia diteliti oleh BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Organisasi Riset Tenaga Nuklir atau ORTN dan diawasi ketat oleh Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Indonesia memiliki 3 reaktor riset aktif. Pertama ada di Serpong, kedua ada di Bandung, dan ketiga ada di Yogyakarta. Oke, jadi yang pertama adalah bidang medis. Rumah sakit di Indonesia semakin banyak yang mengadopsi kedokteran nuklir untuk menangani penyakit kritis, seperti produksi radioisotop lokal, terapi kanker, diagnosis canggih, seperti pemindaian menggunakan alat gamma kamera, SPCT, dan PET-CT scan untuk melihat fungsi organ atau jantung seperti jantung, ginjal, otak secara akurat tanpa bedah. Yang kedua, ada bidang pertanian dan pangan. BRIN memanfaatkan radiasi sinar gamma untuk memicu mutasi genetik positif pada tanaman, seperti varietas padi unggul, menghasilkan puluhan varietas padi terkenal atau seperti Sidik, Impari, dan Mustaban, yang terbukti tahan hama, tahan kekeringan, dan panen lebih cepat. Yang kedua, ada pengawetan pangan, menggunakan teknik iradiasi untuk membunuh bakteri pembusuk pada komoditas ekspor atau seperti rempah-rempah dan buah-buah, sehingga daya simpan lebih lama tanpa bahan kimia. Yang ketiga, ada bidang industri. Di bidang industri ini, dia tuh bisa menjadi modifikasi sebuah material. Contohnya kayak penguatan kabel, kayak paparan radiasi mengubah struktur molekul plastik isolator kabel sehingga lebih tahan panas tinggi. Yang kedua bisa jadi pembuatan komposit, mempercepat proses pengerasan atau curing pada bahan pelapis dan komponen otomotif. Yang ketiga, ada produksi ban, meningkatkan elastisitas dan ketahanan arus karet ban kendaraan melalui proses vulkanisasi radiasi. Yang keempat, ada di bidang penyediaan ketenaga listrikan atau yang sering kita dengar itu adalah PLTN. PLTN itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Indonesia berkomitmen mencapai net zero emission atau NZE pada tahun 2060. Dan nuklir masuk dalam strategi transisi energi bersih. Seperti 1. Penyedia energi baseload. PLTN dipertimbangkan sebagai sumber listrik yang stabil 24/7 seharian untuk menggantikan peran pembangkit batubara tanpa menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang kedua juga bermanfaat sebagai studi lokasi. Riset kelayakan pembangunan PLTN di Indonesia saat ini berfokus pada wilayah yang stabil secara tektonik atau rendah risiko gempa, seperti di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Barat.
tadi kita sudah membahas tentang kelebihan penerapan energi nuklir. Biasanya kalau misalnya ada kelebihan, berarti ada dampak. Apa sih dampak dari penerapan energi nuklir ini? Jadi, yang pertama tuh ada dampak negatif dan risiko. Itu tuh kayak bencana radiasi skala besar, limbah radioaktif, biaya dan waktu konstruksi. Ada juga dari dampak kesehatan, seperti paparan akut. Jika terjadi kecelakaan, paparan radiasi tinggi dapat menyebabkan keracunan, kerusakan DNA, mutasi genetik, hingga kematian. Kedua, ada risiko jangka panjang. Pekerja atau warga di sekitar area fasilitas nuklir berisiko lebih tinggi terkena kanker, gangguan sistem saraf, dan masalah reproduksi jika terjadi kebocoran kecil yang tidak terkontrol. FYI Uni, di penerapan energi nuklir ini juga sempat terjadi tragedi-tragedi yang sangat amat menyedihkan, yang memakan banyak korban dari si energi nuklir ini. Salah satunya ada di tragedi Fukushima Daiichi di Jepang pada tahun 2011. Jadi penyebabnya itu karena gempa bumi megatrust bermagnitudo 9,0 yang memicu gelombang tsunami setinggi 14 meter. Oh my god. Tsunami ini merendam generator listrik cadangan, membuat sistem pendingin reaktor mati total atau meltdown. Dampak langsung dari tragedi Fukushima Daiichi itu tuh terjadi ledakan hidrogen di beberapa gedung reaktor dan pelepasan zat radioaktif ke laut dan udara. Lebih dari 150.000 warga harus dievakuasi segera. Dampak jangka panjangnya, area pertanian di sekitarnya tercemar dan proses pembersihan atau decommissioning reaktor masih berlangsung hingga hari ini. Adapun, tidak hanya itu, tragedi-tragedi yang sangat mengenaskan tidak ada yang satu. Yang kedua adalah bencana Chernobyl di Ukraina pada tahun 1986. Bencana ini adalah kecelakaan reaktor nuklir terburuk dalam sejarah. Pada 26 April 1986, reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Chernobyl meledak akibat lonjakan daya pada saat prosedur uji coba. Dampak dari tragedi tersebut, ledakan melemparkan material radioaktif tingkat tinggi ke atmosfer yang menyebar melintasi Eropa. Wilayah dengan radius 30 km di sekitar reaktor harus dievakuasi dan dinyatakan sebagai zona terlarang permanen karena tingkat kontaminasi yang mematikan. Jadi, segitu aja yang bisa aku jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.